Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 21. Sebuah dilema. Aku tidak sabar untuk membawamu menemuinya. Dia pasti akan menyukaimu, aku rasa kita memang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Winda, kau sangat cantik dan aku yakin hatimu juga tulus. Winda meminta John untuk duduk di pinggiran tempat tidur. Lalu ia pergi mengambil kotak P3K. Winda mengoleskan salep ke telapak tangan John yang terluka. Tapi sebelum itu, dia membersihkannya dengan alkohol. Kau sangat mahir mengobati luka seperti ini. Tak salah jika luka di perutmu sudah agak mendingan, ucap John. Aku sudah terbiasa mengalami dan mendapat luka seperti itu, sahut Winda yang masih sibuk. Kenapa tidak pergi ke rumah sakit? Aku tak suka dengan rumah sakit. Terlebih jika harus disuntik. Ternyata kau takut pada suntikan. Tidak. Aku tidak takut. Jangan sembarangan bicara, decak Winda tak suka. Kau takut kan? John tersenyum miring meledek. Diamlah. Winda menatap dengan tajam. Kau takut dengan suntikan? Ku bilang hentikan. Atau kusumbat mulutmu itu dengan kapas ini. Winda mengancam dengan memegang gulungan kapas di depan wajah John. Coba saja kalau berani. John malah menantang. Bro. Karena tidak sadar mereka berdua jadi terjatuh di lantai saling bertindihan. Tubuh ramping gadis itu jatuh di atas tubuh John. Pria itu tak bergeming atau merasa terbebani. Mata mereka saling menatap. Winda merasakan debaran yang sangat kuat pada dada John. Bahkan hembusan nafasnya terasa mengenai batang hidung Winda. Tangan John bergerak menyibak rambut gadis itu yang terurai mengenai wajahnya. Lalu secara tiba-tiba John menarik batang leher Winda agar wajah gadis itu semakin dekat. Lalu cups. John mengecup bibir ranum Winda. Terasa hangat dan lembut walaupun hanya sekilas. Winda membuka matanya yang tadi menutup. Ditatapnya dengan lekat wajah pria yang sangat dekat dengannya itu. Apa yang kau lakukan? Ucap Winda dengan lirih. Aku menciummu. Apa kau tidak merasakannya tadi? Ucap John tersenyum. Membuat diri Winda melayang rasanya. Karena melihat senyuman manis di wajah John. Bukan itu maksudku. Tapi Memi. Belum sempat Winda selesai bicara, John kembali mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Winda lagi. Kini dengan durasi yang agak lama. Huff. Winda bernafas dengan ngos-ngosan. Wajahnya kini berwarna merah jambu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia panas, sangat-sangat panas. Dadanya seakan mau meledak. Aku rasa aku sudah jatuh cinta padamu. Winda Roses, gadis nakal. Ucap John pelan berbisik di telinga gadis itu. Mata Winda membulat, ia terkejut mendengar perkataan John. Apa aku bermimpi? Pria dingin ini sedang menyatakan cintanya padaku. Kenapa aku jadi deg-degan kayak gini sih? Grab. John melingkarkan tangannya di pinggul ramping Winda, lalu memutar tubuh Winda. Dia berbalik menindih tubuh Winda. Kenapa kau hanya diam? Tanyanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ucap Winda gugup. John tertawa pelan memperlihatkan deretan giginya yang rata dan putih. Apa aku boleh memiliki perasaan padamu? Winda semakin deg-degan, dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia bingung. Kenapa tiba-tiba saja John menjadi seperti itu? Apa dia sungguh-sungguh mencintaiku? Winda pun mengangguk. Betapa canggungnya dia sampai-sampai tak berani menatap wajah John. Namun tiba-tiba saja, terdengar suara pintu yang diketuk. Tok, tok, tok. Keduanya terlonjak kaget dan langsung melepaskan diri masing-masing. Winda merapikan rambut dan pakaiannya yang berhamburan sedangkan John berpura-pura menyibukkan diri dengan lukanya. Kak Winda. Kakak ipar, apa aku boleh masuk?
Ucap Naya dari balik pintu. Winda menatap ke arah John seakan meminta izin. Winda sendiri tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Sangat tidak jelas bukan? John menganggukkan kepalanya. Masuklah Nay, teriak Winda. Pintu pun terbuka. Naya masuk ke dalam kamar dengan raut wajah murung. Kakak ipar. Aku kesini ingin minta maaf pada kalian berdua. Untuk apa? Tanya John ketus. Dia kesal, tapi bukan karena masalah tadi. Tapi karena dia datang di waktu yang tidak tepat. Mengganggu saja pikir John. Untuk perkataanku tadi. Aku hanya tidak suka jika terlalu terkekang seperti ini. Aku suka bebas Kak. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku tidak memerlukan seorang bodyguard. Aku harap kakak ipar bisa mengerti. Ucap Naya menjelaskan. Berharap sang kakak dan kakak iparnya itu mengerti. Tapi Nay, itu untuk kebaikanmu juga. Kakak tidak mau terjadi sesuatu padamu lagi. Ucap Winda. Baiklah. Sahut John tiba-tiba. Sontak keduanya langsung menatap ke arah John. John, jangan karena dia menangis kau mau mengabulkan permintaannya itu. Sudah bagus jika ada seseorang yang bisa menjaganya. Ucap Winda. Aku tidak akan memperkerjakan seorang bodyguard untuk mengikutimu. Kau bebas sekarang. Tapi Ken akan terus menjadi supirmu. Dia tetap bertugas menjemput dan mengantarmu. Ucap John. Tapi ingat, jangan membuat kakakmu susah lagi. Kau harus bisa menjaga diri sendiri dengan baik. Lanjutnya berkata. Benarkah? Terima kasih kakak ipar. Aku sangat menghormati keputusanmu ini. Kau memang yang terbaik. Ucap Naya kegirangan. Dia pun segera pergi dengan hati yang senang. Karena John mau menuruti kemauannya. Naya kembali teringat perkataan Ken ketika mereka tadi berjalan-jalan di rooftop hotel. Flashback. Nona Naya. Kenapa tidak Anda coba bicara dengan pelan dan baik-baik kepada Tuan John? Saya yakin Tuan akan luluh dan mau menuruti kemauan Nona Naya. Ucap Ken. Benarkah? Apa mungkin itu terjadi? Aku rasa kakak ipar tidak akan mau menyetujui apa yang aku pinta. Ucap Naya lirih seperti putus asa. Nona coba saja. Tuan John memiliki hati yang besar, dia tidak akan setega itu pada seseorang. Apalagi jika Nona Naya berbicara dengan pelan dan baik-baik. Ucap Ken lagi mencoba meyakinkan. Baiklah, aku akan mencobanya. Flashback off. Sepeninggal Naya. Winda menghampiri John yang sedang duduk di pinggiran tempat tidur. Winda tidak setuju dengan ucapan John tadi. Karena itu dia ingin protes pada suaminya itu. Kenapa kau membiarkannya meminta hal yang konyol seperti itu? Sudah bagus jika ada seseorang yang menjaganya. Ucap Winda kesal. John beranjak dan berdiri di depan Winda. Gadis itu jadi mendongak sedikit untuk menatap wajah John. Apa kau pikir aku orang yang semudah itu percaya pada siapapun? Ucap John berjalan ke arah lemari dengan membawa kotak P3K. Ditaruhnya kotak tersebut di dalam lemari. Ketika berbalik badan, ternyata Winda sudah berada di hadapannya. Memblokir jalan John. Jadi apa maksudmu? Tanya Winda bingung. Aku bukan hanya memerintahkan seseorang untuk menjadi bodyguardnya. Tapi aku juga sudah membayar orang untuk memantaunya dari kejauhan. Jadi kau tidak perlu khawatir, tidak ada bodyguard. Bukan berarti adikmu tidak aman. John memegang kedua pundak Winda. Lalu menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Winda terkejut. Kenapa tiba-tiba John memeluknya? Bahkan pelukannya itu sangat erat. Winda juga merasakan pucuk kepalanya yang dikecup. Bagaimana jika kita tidur? Besok akan ada klien penting yang mau datang. Aku tidak boleh terlihat seperti kurang tidur. Ucap John. Ya sudah, kalau begitu lepaskan aku.
Ucap Winda. Pria itu masih enggan untuk melepaskan tubuhnya. Winda sendiri sebenarnya merasa nyaman berada di pelukan John. Dia sendiri sangat bingung, apakah dia juga sudah jatuh cinta pada pria dingin dan datar itu. Bolehkah aku tidur memelukmu lagi malam ini? Ucap John. Winda mengernyit dan memaksakan diri untuk melepaskan pelukan John. Apa kau sedang mencari kesempatan dalam kesempitan? Bukankah kau bersyukur karena aku sudah memberikan keamanan yang sangat ketat pada adik kesayanganmu itu? John kembali mendekap Winda. Memang benar. Tapi apa hubungannya itu dengan sekarang? Winda melepaskan pelukan John lagi. Menatap pria itu dengan heran. Kau harus membayarnya. Dengan cara itu. Aku tidak mau. Kau sudah gila. Aku tidak mau melakukan itu lagi. John, kau brengsek. Omel Winda. Belum selesai John berkata, Winda langsung memotongnya. Lalu menggerutu kesal tidak jelas. Melakukan apa? Aku belum selesai bicara. Maksudku aku hanya ingin tidur memelukmu tidak lebih. John menjelaskan. Seketika wajah Winda memerah. Dia salah pengertian. Winda bodoh. Apa yang sedang kau pikirkan sih? Secara tidak langsung kau telah mempermalukan diri sendiri. Haha. Kau sedang memikirkan apa, gadis bodoh? John mengusap lembut pucuk kepala Winda. Lalu berlalu pergi menuju tempat tidur. Aku tidak memikirkan apa-apa. Sahut Winda. Dia pun menyusul John ke tempat tidur dan berbaring di tempatnya. Tanpa aba-aba John menggeser tubuhnya mendekati Winda. Melingkarkan tangannya di perut gadis itu lalu mengelusnya dengan pelan. Apa yang kau lakukan? Winda menahan tangan John. Aku hanya ingin mengelusnya. Apa masih terasa sakit? John melepaskan tangan Winda yang menahan tangannya. Winda menggelengkan kepalanya. Dadanya berdebar hebat ketika John menyandarkan kepala di punggungnya. Aku mencintaimu. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut John. Membuat Winda semakin gugup dan salah tingkah. Winda hanya diam tak menjawab. John tersenyum tipis di belakang Winda sambil menutup matanya. Aku akan menunggu sampai kau mengatakannya langsung padaku, Winda. Jika kau juga memiliki perasaan yang sama denganku. Lusa kita akan berangkat ke Beijing untuk bertemu keluargaku. Aku mau kau bersiap-siap. Ucap John masih dengan mata yang tertutup. Cih. Bersiap-siap apanya? Aku sudah tahu. Aku harus terbiasa berjalan bergandengan denganmu kan? Iya, aku sudah tahu itu. Sahut Winda merasa sudah tahu dengan yang dimaksud John. John kembali tersenyum. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja. Winda mengulang perkataan John. John menganggukkan kepalanya dan menyusupkan wajah di antara helaian rambut panjang Winda. John menghirup aroma khas yang dimiliki Winda. Sangat nyaman dan menenangkan rasanya. Kita harus terbiasa tidur sambil berpelukan seperti ini. Ucap John. Apa maksudmu, Tuan John? Tanya Winda yang merasa heran. Saking curiganya dia menyebut John dengan sebutan Tuan. Membuat John hampir tergelak tapi ditahannya. Karena ayahku selalu mengintipku tidur ketika di tengah malam. Tentu saja aku tidak mau dia melihat kita yang tidur bagaikan orang asing. Ucap John menjelaskan lagi. Atau lebih tepatnya beralasan. Sungguh licik. Apa-apaan itu? Apa dia mau mengerjaiku? Tidak mungkin ada orang tua yang seperti itu. Gumam Winda tak percaya di dalam hati. Kau berbohong. Tidak mungkin ayahmu seperti itu. Ucap Winda langsung to the point. Aku serius. Ayahku sangat menyayangiku. Karena itu dia tidak ingin aku mendapatkan wanita sembarangan. Apalagi jika harus menikah kontrak. John kembali membuat alasan, yang berharap dipercaya oleh Winda. Hahaha. Tidak mungkin ayah Kevin seperti itu.
Aku hanya ingin kau tidur memelukku setiap malam Winda. Isi pikiran John saat ini. Kalau begitu kenapa kau melakukannya? Ucap Winda. Melakukan apa? Tanya John. Menikahiku, seorang wanita yang jauh berbeda denganmu. Bahkan menikah kontrak. Jika kau tahu itu akan menyakiti perasaan ayahmu. Ucap Winda. John terdiam. Dia mulai teringat akan sang ayah. Benar yang dikatakan Winda. Jika Kevin sang ayah tahu jika dirinya menikah kontrak seperti ini. John tak bisa membayangkan betapa kecewanya lelaki paruh baya itu yang berjasa di hidupnya. Itu semua sudah terjadi. Tapi aku tidak pernah menyesal telah menikahi gadis sepertimu. Ada satu cara untuk membuat ayahku tidak merasa tersakiti. Ucap John dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar sudah jatuh cinta pada Winda. Apa itu? Kita harus merubah pernikahan ini, menjadikannya pernikahan yang nyata. Sama-sama saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Ucap John. Dek. Keduanya sama-sama terdiam dan merasakan jantung mereka yang berdetak sangat kencang. Mendengar perkataan yang keluar dari mulut John. Tanpa Winda sadari air matanya menetes tapi langsung cepat-cepat ia usap. Tak ingin John melihatnya. Apa pria dingin ini benar-benar mencintaiku? Kata-katanya berhasil menyentuh hatiku. Jika benar seperti itu, apa aku harus membuka hati untuknya dan melupakan Justin untuk selamanya? Batin Winda. John pun sama. Dia juga tidak percaya dengan kata-kata manis itu yang keluar secara tiba-tiba dari mulutnya. Tanpa memikirkannya terlebih dulu. John merasakan bibirnya sangat fasih mengatakannya. Ada apa denganku? Apa begini rasanya jika sedang jatuh cinta? Aku seperti seorang melodramatis, yang sedang membaca puisi tentang cinta. Hahaha. Aku benar-benar tak percaya dengan diriku sendiri. Batin John. Bersambung.